Halo. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu semua pada malam hari ini Tuhan menyertai kita semua. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, minta hadirat Tuhan supaya memimpin pada ibadah malam hari ini. Sekarang ayat kasih dalam. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini Engkau sudah mengumpulkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Ini semua karena karunia-Mu, karena kasih-Mu yang sudah tercurahkan setiap kami Tuhan. Bapa, Engkau sertai ibadah lewat online pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, siapapun yang mendengarnya, siapapun yang melihatnya, Tuhan sendiri yang memberkatinya Tuhan. Kami serahkan hamba-Mu Bapak, pendeta yang nantinya akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini apa yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu ini Tuhan, biarlah lewat hamba-Mu ini Tuhan, banyak kemenangan, banyak yang sakit disembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyertai dari awal Tuhan, dan kami percaya Engkau akan menyertai sampai akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, sekali lagi kami percaya Shalom. pada malam hari ini kita semua dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan itu tetap Tuhan Yesus yang baik. Amin. Amin. Kita akan sebuah pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, aku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, yang kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan
Tuhan Yesus baik. Siapa yang pada malam hari ini masih mengalami Tuhan Yesus baik, angkat tangan. Haleluya. Haleluya, amin. Tiba saatnya akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian, Semusim Berlalu. Membuka hati kami Tuhan, membuka pikiran kami Tuhan. Berlalu hamba-Mu yang Tuhan sadar diri di tempat ini Tuhan. Oh haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan pernah di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan pernah habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami percaya Tuhan, malam ini Kau hadir di tempat kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sia-sia Tuhan. Kau pakai sekali lagi hamba-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, lewat hamba-Mu ini sekali lagi kemenangan terjadi buat kami semua Tuhan. Amin. Lebih luas dari sana
Kami bersyukur Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua dari Dikaios Ministry yang khususnya malam hari ini Engkau pilih untuk terlibat di dalam ibadah melalui Zoom ini, Tuhan Engkau kasih berkati kami. Baik yang beberapa yang ada di tempat ini, juga anak-anakmu yang ada di rumah masing-masing, Engkau berkati. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, berikan urapan yang terbaik. Karena kami semua mau supaya ibadah ini menyenangkan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya malam ini diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Wow, Dikaios Ministry. Rekan-rekan sekalian, saya bersyukur buat Tuhan untuk bisa dipercaya untuk membawakan kebenarannya, berbagi. Haleluya. Saya ambil satu topik yang sederhana saja, yaitu kasih dalam bencana. Karena kasihnya Yesus itu tidak bisa dibatasi. Haleluya. Mau suasana baik, tidak baik, dalam bencana sekalipun, kasih Yesus tetap mengalir bagi umat. Haleluya. Wow. Shalom buat yang di rumah. Praise the Lord. Haleluya. Ya, yuk kita buka satu ayat di 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Selama-lamanya, teman-teman, itu berbicara kekal, nggak akan berhenti. Haleluya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara dan saya, seluruh dunia sekarang lagi masalah pandemi, satu situasi yang sangat tidak enak. Haleluya. Tapi kita percaya firman ini malam hari ini pun tetap kasih Yesus nyata bagi kita. Amin. Haleluya. Wow. Saya senang sekali yang di rumah ya. Sebelum masuk, haleluya. Nah, sebelum masuk di dalam sharing pada malam hari ini, begini. Pada pandemi ini sebenarnya Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi, yaitu mulai terpisah. Tidak usah dipisahkan, akan terpisah sendiri. Apa itu? Contohnya begini. Sekarang ibadah di gereja, ibadah di persekutuan doa kan tidak seperti sebelum COVID. Sekarang kalau ibadah Zoom. Nah, di dalam Zoom sangat mudah setiap anak-anak Tuhan untuk tidak bisa konsentrasi penuh. Betul? Melalui Zoom, orang yang biasanya melihat ibadah secara langsung, sekarang dia bisa ibadah lewat Zoom. Berarti ada sesuatu yang dia harus kerjakan. Haleluya. Nah, yang di rumah-rumah ada pesan yang baik. Kalau Anda mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, baik kalau bisa Anda punya satu tempat tersendiri. Bersyukur kalau bisa ada satu kamar yang bisa ditutup. Artinya kalau Anda ibadah jangan ada yang mengganggu. Termasuk handphone. Kalau ada handphone masuk, jangan karena di rumah terus sambil ibadah ada terima telepon.
Kemudian biasakan ibadah walaupun di rumah Anda berpakaian rapi. Karena di dalam ibadah Tuhan hadir kan. Haleluya. Nah, biasakan itu. Kemudian jangan ada yang ganggu. Puji Tuhan ada suami, istri, keluarga, konsentrasi penuh. Haleluya. Nah, ada sesuatu yang luar biasa. Justru dalam situasi pandemi ini, anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan akan nyata. Haleluya. Pada umumnya, kadang-kadang saya juga ketemu teman, udah ibadah? Udah, live streaming. Dia cuma ngomong gitu. Apakah dia sungguh-sungguh melihat live streaming? Belum tentu juga. Ada yang live streaming di rumah pakai baju tidur. Ada makanan di samping sambil minum. Nah, Anda jawab sendiri, kira-kira dengan sikap Anda seperti itu menyenangkan Tuhan atau tidak? Haleluya. Nah, itu yang saya mau bahas. Dalam artian, saya nanya, di Kayos kurang lebih 200-an. Haleluya. Kalau ibadah 100-an, oke. So, berapa ini itu? Kurang lebih 20-an. Ya. Saya mau sampaikan ini, saya agak bingung. Iya, firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang diri. Banyak yang percaya Yesus ini, yang ikut sedikit. Pertahankan itu supaya kita, saudara dan saya, tetap dalam posisi dipilih Tuhan. Haleluya. Pandemi. Saya sebelum masuk di dalam inti yang saya mau bagikan, saya perhatikan di dalam pandemi ini ada yang habis waktu dan selesai. Anda bisa lihat banyak hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang meninggal. Bahkan teman saya tidak usah sebutkan namanya, dia kena COVID dan dia mati. Ya, saya sebut saja dia, Yubilatur. Yubilatur kalau kami pelayanan, dia selalu minta satu kamar. Nah, karena saya sudah terbiasa, bukan untuk membanggakan, tidak, tapi sudah terbiasa untuk menyembah sebelum pagi. Nah, almarhum Yubilatur suka. Nah, dia dipanggil duluan. Hadirin. Nah, maksudnya begini, teman-teman, tolong perhatikan. Mudah-mudahan kita percaya asal kita mendapat berkat Tuhan, kita termasuk anak-anak Tuhan yang Tuhan lewatkan daripada pandemi ini. Haleluya. Kalaupun kita mesti pulang, ya sudah, itu terserah Tuhan. Yang penting posisi kita siap. Haleluya. Anda waktu begini teman-teman, waktu selama saya menyampaikan sesuatu, saya tetap berdoa, minta hikmat supaya apa yang saya sampaikan itu berasal dari Tuhan. Waktu itu menyentuh hatimu, Anda berkata, amin, aktif itu. Katakan kepada Tuhan, aku. Nah, di dalam pandemi ini ada yang sudah habis waktunya, selesai. Ada yang diberi waktu untuk diselesaikan oleh Tuhan maksudnya. Saya imani kita mau diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Jadi Tuhan nanti izinkan kita masuk di dalam satu masa sesudah dapat melewati pandemi. Haleluya. Ya, tadi saya sudah sampaikan banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Justru sudah Tuhan perintahkan untuk tinggalkan dunia ini. Seperti tadi teman saya Yopi ya, Tuhan sudah harus. Saya terus terang saya kaget sekali. Sehat, tapi ternyata Tuhan suruh dia pulang dulu. Oke. Nah, kita
teman-teman kita mulai masuk di khotbah tentang ternyata ada kasih di dalam bencana, ada kasih Tuhan bagi kita di dalam pandemi ini. Yang pertama, poin yang pertama, teman-teman, saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu mau menolong kita supaya kita dapat menyelesaikan hidup kita. Amin. Nah, ada firman katakan, aku mau mencapai garis finish, finishing well. Nah, oleh sebab itu mari bersama-sama kita bersekutu lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan supaya kita semua yang ikut ibadah pada malam hari ini semua dapat menyelesaikan sampai garis finish dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, ada fasenya. Saya mau bagikan di teman-teman di rumah bisa buka di 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, ini tentang fase kehidupan ya, teman-teman. 2 Korintus 4 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Di dalam ayat ini satu saya mau bagikan, teman-teman, kita taruh di dalam iman kita bahwa kita mempunyai 2 tubuh. Haleluya. Satu tubuh sesuai dengan firman ini, tubuh lahiriah, tubuh jasmani. Kita bekerja, kita mencari sesuap nasi, katakanlah begitu. Kita sehat jasmani, tapi satu saat tubuh jasmani akan berhenti. Di mana? Sebut saja. Di makam, di kuburan, atau mungkin di kremasi. Tubuh jasmani akan berhenti. Tetapi sesuai dengan ayat ini, tubuh rohani atau di ayat ini dikatakan manusia batiniah itu akan kekal. Tolong taruh pembelajaran ini masuk di hati pikiran. Aku punya 2 tubuh, satu tubuh jasmani, satu tubuh rohani. Haleluya. Di ayat ini dikatakan bahwa, saya bacakan sekali lagi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tolong perhatikan kata-katanya. Dibaharui. Artinya bukan kami yang memperbarui, tapi kami dibaharui. Berarti ada satu kuasa, satu kekuatan yang memperbarui. Amin. Berarti Tuhan yang mau memperbarui tubuh rohani saudara dan saya. Haleluya. Wow. Nah, di dalam pandemi ini semakin jelas, semakin waktu semakin singkat, di mana Tuhan kita Yesus Kristus mau memperbaharui tubuh rohani saudara dan saya. Haleluya. Nah, saudaraku kekasih, tubuh batiniah, tubuh rohani kita ini yang kekal. Kekalnya cuma 2 pilihan. Kita kekal di sorga bersama Yesus atau kekal di neraka. Memang begitu kata Alkitab. Nah, kita mau pilih di mana? Justru saat kita masih ada di dunia ini, kita sudah dikasih Roh Kudus untuk ikuti pimpinan Roh, pimpinan Yesus, supaya tubuh rohani kita dibaharui oleh Tuhan. Amin. Nah, saya mau kasih satu lagi supaya kita tahu tubuh rohani itu bagaimana sih bentuknya. Haleluya.
Kita buka di Matius 22 ayat yang ke-30. Matius 22 ayat yang ke-30. Mungkin ada yang mau membacakan? Matius 22 ayat 30 supaya kita aktif. Matius 22 ayat yang ke-30, Ya. demikian bunyi firman Tuhan. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Oke, saya bacakan lagi. Karena pada waktu kebangkitan, nanti pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Artinya tubuh sudah tidak bicara laki-laki atau perempuan, pria atau wanita. Jenis itu sudah nggak ada. Ini yang mengatakan Alkitab. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti wanita. Tubuh rohani kita bentuknya seperti malaikat. Nah, tubuh rohani ini yang kekal. Tinggal kekalnya bersama Yesus di surga. Karena Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat. Atau kekal bersama si jahat di neraka. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang ikut song ini nanti bersama-sama dengan Yesus di surga. Haleluya. Nah, kenapa Tuhan gerakkan saya untuk menyampaikan ini? Supaya justru di dalam pandemi ini, kesulitan yang mendunia ini, saudara dan saya konsentrasi pada tubuh rohani masing-masing. Haleluya. Kerja harus, tugas tanggung jawab harus lakukan, tapi bukan itu yang utama. Tuhan mau sesuai dengan firman ini, kita konsentrasi bagaimana dengan tubuh rohanimu, bagaimana juga dengan tubuh rohani. Apakah sesuai berjalan bersama-sama dengan Yesus? Nah, kalau kita kembali di ayat tadi, haleluya. Itu bagian yang pertama. Haleluya. Dan bagian yang kedua, yaitu Tuhan mau memperbarui saudara dan saya. Pertanyaannya, respon kita bagaimana? Apakah kita masih mau berlama-lama? Ditanya, udah ibadah? Udah, ibadah di mana? Live streaming. Padahal dia tidur. Sudah ibadah? Sudah. Live streaming, betul-betul dia kalau live streaming di rumah, dia tidak mau diganggu. Bila perlu kamarnya ditutup, dia pakaian rapi, sungguh-sungguh. Sebelum ibadahnya mulai, dia sudah siap karena dia sungguh-sungguh beribadah. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Responi. Mumpung Tuhan Yesus masih kasih waktu buat kita melalui pandemi ini. Haleluya. Wow, teman-teman, Tuhan Yesusmu, Tuhan Yesusku itu, kalau saya pakai istilah, keren. Yesus keren, Pak. Bayangin, dia yang menciptakan bumi dan segala isinya. Yesus yang berdaulat. Dia meninggalkan kealahannya. Dia jadi manusia. Dia mati di tiang kayu salib supaya saudara dan saya diselamatkan. Bahkan saat-saat ini Yesus berkata, kalau engkau mau tubuh rohanimu dibarui, aku berkenan hadir di tempat. Coba lihat betapa luar biasanya Yesus kita. Kita buka Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat yang ke-20. Haleluya. Tuhan berkati yang baca firman. Yo. Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Teman-teman, Yesus itu dia Tuhan Maha Kuasa. Dia
hidup mati kita waktunya Dia yang tentukan. Dunia kapan selesai Dia yang tentukan. Tapi malam hari ini Dia menyatakan bahwa apabila 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, di situ Yesus. Saudaraku kekasih, ini saya sampai jam berapa nih ya? Jam 19.45? Ini sudah 19.37, oke. Nah, yuk, boleh tolong. Ini isi hati saya, merasa di dalam pandemi ini kita perlu seperti di lagu ini. Tadi sampaikan bahwa mujizat Tuhan itu ada di dalam hadirat kita. Lebih baik satu hari di daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, memujimu, menyembahmu, karena yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya, kamu main aja. Yesus katakan, lebih baik anak-anakku engkau 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Karena kalau engkau di tempat lain, Yesus gak bisa buat mujizat. Yesus lakukan mujizat di dalam hadirat, di pelataran, di bait suci. Anda masuk di ruang kudus, Anda menyembah. Itu Korambi, hadirat. Oh Jesus. Dan menikmati kemurahan itu Dia kasih mujizat. Saya bawakan satu kali lagi, teman-teman. Boleh angkat tangan kanan. Yang satu tangan taruh di bagian tubuhmu yang sakit, atau engkau mau berdoa dari tempatmu kepada saudaramu yang engkau kasih yang lagi sakit. Lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memujimu dan menyembahmu, karena yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Terima kasih. Engkau ajarkan bagi kami untuk tinggal di pelataran. Roh Kudus tuntun kami supaya kami tiap hari ada di pelataran dan tidak keluar. Terima kasih. In the name of Jesus. Itu Tuhan mengajak kita melalui lagu tadi, agar jangan
di luar hadiratnya. Karena di luar pelataran atau di dunia, di luar pelataran Tuhan, itu semakin jahat dan mujizat tidak ada. Mujizat Tuhan ada di pelataran. Bagian ketiga, haleluya, saya cepat saja, 3 menit ya. Miliki jam doa siang dan malam. Nah, bagaimana respon kita? Teman-teman, kalau sekarang belum, yuk kita mulai. Yang sudah tetap pertahankan. Miliki jam doa siang dan malam. Saya cepat saja, yuk. Lu boleh baca lagi satu ayat. Puji Tuhan. Yuk, lu diberkati ya. Haleluya. Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. In the name of Jesus. Yosua 1 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Cepat saja, Tuhan ingatkan kita malam hari ini, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini, jangan sampai engkau lupa membaca firman Alkitabmu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yuk kita belajar sama-sama yuk. Baca firman 2 kali paling tidak, 1 kali waktu ada matahari, yang kedua waktu matahari udah nggak ada. Jamnya terserah. Haleluya. Renungkan Taurat siang dan malam. Itu bagian yang harus kita lakukan. Kemudian Alkitab berkata supaya. Nah, artinya ini yang Tuhan janji buat kita, dan itu pasti kalau kita renungkan Taurat siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis. Seperti zaman sulit ini banyak tawaran bisnis yang gampang, yang jalan pintas. No, buat anak-anak Tuhan. Haleluya. Tuhan kasih hikmat untuk kita berhati-hati. Bahkan hati-hati kita ini bukan seperti hati-hatinya orang dunia. Orang dunia juga bisa hati-hati. Tetapi anak-anak Tuhan, menurut firman ini, kalau kita renungkan Taurat siang dan malam, maka kita akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sesuai dengan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitabmu, yang ada di dalam Alkitab. Haleluya, itu satu. Kedua, sebab dengan demikian perjalananmu, baik yang di rumah, baik yang ada di sini, Tuhan katakan, kalau engkau renungkan Taurat siang dan malam, engkau bertindak hati-hati sesuai dengan firman, sebab dengan demikian perjalanan saudara dan saya akan berhasil. Bukan saya, firman. Luar biasa, haleluya. Itu juga 2. Yang terakhir, kalau kita renungkan Taurat siang dan malam, khususnya di dalam pandemi ini, Tuhan akan membuat, dan engkau akan, kalimat terakhir beruntung. Haleluya. 1 kita lakukan, renungkan Taurat siang dan malam, yang kita dapat 1, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab, dan kedua, kita berhasil kata Tuhan, dan yang ketiga, Tuhan akan membuat kita beruntung. Kita nggak celaka tidak, tapi kita beruntung. Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi kalau kita bisa di sana bersama Yesus, itu kita beruntung. Haleluya. Simpulkan 3 hal. 1, fokus kepada tubuh rohani masing-masing. Amin. Kita punya 2 tubuh, kita fokus kepada tubuh rohani tanpa meninggalkan tugas kita untuk kehidupan jasmani kita. Kedua, koram deo, masuk terus dalam hadirat Tuhan. Dan ketiga, jangan lewatkan 1 hari tanpa jam doa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita serah. Oh, haleluya. Brother, puji nama Tuhan. Bapak Ibu diberkati malam hari ini. Amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Henry yang sudah memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati. Nah, saatnya kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kita angkat sebuah pujian dan nanti doa syafaat Bapak Gembala dan ditutup dengan
Doa berkat Bapak Pendeta Henry Manobuti. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu yang itu menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami semua membutuhkan firman-Mu Tuhan, yang mana firman-Mu adalah makanan rohani bagi kehidupan kami. Bapak, terima kasih Kau sudah memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kehadiran Ibu Dia, kami bersyukur kehadiran Pak Eliezer dan Ibu Sarah. Kami mengucap syukur kehadiran Pak Galo, Ibu Efrain dan Ibu Sudiarjo. Kami bersyukur kehadiran dari Ibu Peti, Bapak Andreas, Bapak Pendeta Leman Unit dari Tulung Agung, Ibu Sharon, kemudian Ibu Sri Mulyani Tuhan, kemudian Ibu Yuni dari Jakarta, Bapak Widarto dan Ibu dari Kediri, kemudian Bapak Ibu Wulandari, Bapak Yakub, Arnas, Ibu Yuli dan Pak Dani, dan masih ada banyak yang lain yang kami tidak sebutkan. Tuhan, biarlah Engkau datang melawat setiap umat-Mu ini Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan kami, di mana dalam suasana pandemi Tuhan, kami sangat butuh pertolongan-Mu, kami sangat butuh perlindungan-Mu Tuhan, sehingga kami anak-anak-Mu terbebaskan dari COVID-19 ini. Tuhan, biar lewat firman-Mu tadi kami respon dengan firman-Mu. Kami tidak main-main lagi Tuhan. Justru dalam keadaan kami dengan live streaming, kami diuji seberapa jauh keseriusan kami menghadap hadirat-Mu, seberapa kesungguhan kami mendengarkan firman-Mu, tidak dengan pakai baju tidur, tidak dengan makan-makan, tetapi kami seolah-olah kami masuk dalam hadirat-Mu di gereja. Dan itu menunjukkan keseriusan kami kepada Engkau. Dan kami yakin dengan keadaan keseriusan kami, Engkau pun akan serius memperhatikan kami, memproteksi kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami berserahkan seluruh pergumulan dari umat-Mu, dimanapun berada, pergumulan mereka baik masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan karena banyak yang terlepas, terhilang dari pekerjaannya, juga masalah pendidikan yang mana sangat sulit bagi anak-anak untuk belajar. Oh Tuhan, kami serahkan semua pergumulan ke dalam tangan-Mu. Teman-teman yang tidak bekerja, yang masih mencari pekerjaan, Tuhan Engkau jamah, Engkau buka jalan Tuhan. Dan biarlah lewat respon kami akan firman-Mu, Engkau pun menjawab pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, sampai pejabat daerah, Gubernur, Wali Kota, Bupati, sampai yang ke bawah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Kami mohon ketentraman, damai sejahtera yang dari tempat yang maha tinggi memberkati kami semua, melindungi kami, anak-anak Tuhan dan seluruh umat Indonesia Tuhan, sehingga kami aman dalam perlindungan-Mu. Biarlah Engkau pakai setiap pimpinan kami, bangsa dan negara ini, agar membawa Indonesia damai sejahtera, dan kami semua bisa lebih bebas lagi untuk beribadah
memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur pada kesempatan malam ini kami bisa sama-sama beribadah lewat live streaming ini. Biarlah Engkau berkati sarana yang kami gunakan ini, biarlah menjadi lebih baik lagi dan kami bisa menjangkau lebih banyak lagi teman-teman yang masih belum terjangkau, yang masih belum punya HP untuk bisa mengikuti live streaming. Engkau berkati. Yang masih belum bisa dengan Zoom, Engkau berikan hikmat sehingga semakin banyak akan bisa ikut ibadah tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan kepada buat hamba-Mu Bapak Pendeta Nahason Padadungan yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan, Engkau lawat beliau hamba-Mu Tuhan. Engkau tahu beliau hamba-Mu yang setia, tetapi saat ini ia terbaring sakit di rumah sakit. Mari Tuhan, Kau jamah dia dengan tangan kanan-Mu yang penuh kuasa dan Kau sembuhkan dia Tuhan, sehingga ia bisa kembali lagi bersama-sama kami melayani, memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Kau berkati dokter-dokter, suster, Engkau berkati obat-obatan yang diberikan sehingga membuat ia sehat kembali. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat kesempatan indah malam hari ini. Sebentar kami akan berpisah. Kami tidak bisa lagi bertemu lewat live streaming, tetapi kami akan berjumpa lagi 2 minggu lagi. Tuhan, kami mohon berkat dari Engkau Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak, berkati kami semuanya. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhir ibadah live streaming ini kami minta berkat, karena satu-satunya sumber berkat kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mantapkan firman-Mu. Satu, kami ingat betul kami mempunyai tubuh jasmani, tubuh rohani. Kami harus mempertanggungjawabkan itu. Tetapi ada pertolongan yang luar biasa daripada-Mu melalui Roh-Mu yang kudus. Tuhan, tubuh jasmani kami pelihara, terutama tubuh rohani kami. Terpujilah Engkau. Yang kedua Tuhan, ingatkan kepada kami bahwa Engkau suka kalau kami selalu ada di dalam hadirat. Dan yang ketiga Tuhan, jangan sampai kami melewati satu hari pun tanpa kami merenungkan Taurat-Mu, firman-Mu, siang dan malam. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkat-Mu bagi anak-anak-Mu di GKIS Ministry. Kami percaya malam hari ini tingkap langit dibukakan, tercurah berkat melimpah dari Bapa di sorga, khusus pada saat pandemi ini bagi anak-anak-Mu. Kasih sayang Tuhan Yesus tutup bungkus kami, memelihara, melindungi kami justru saat-saat pandemi ini. Persekutuan kami dengan Roh-Mu yang kudus yang sudah Engkau berikan bagi kami yang ada di hati kami, lebih lagi memberikan hikmat, jalan keluar bagi setiap masalah yang kami hadapi. Dan kami percaya semua dari kami Engkau berkati luar biasa. Hidup kami menyenangkan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.